Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, puji dan syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala tina waktu sieu anu kacida bahagia urang sadaya tiasa kembali aula bojong langka. Mudah-mudahan rahmat limpahan rahmat oge karunia ti Allah Subhanahu wa taala dipasikeun ka urang sadaya. Salawat sinareng salam mugi salamina ditujukeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ka kulawargina para sahabat tabi'in tabi'in oke dugi ka umatna anu istiqomah ngajalankeun sunnah ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Mangga ditartibkeun ka ibu-ibuna. Ibu-ibu daramang sadayana. Selamat pagi ibu-ibu. Ya, sebenarnya bagi kita muslim assalamualaikum sudah cukup. Tadi Ustaz Aziz memberikan satu arahan supaya ibu-ibu bisa semangat hadir di sini, bukan hanya sebatas hadir fisiknya, juga hadir hati dan perhatiannya. Ibu-ibu sudah siap menerima materinya? Ya. Tidak lama ya Bu ya, mudah-mudahan ya 10-15 menit juga sudah selesai. Gitu kan Bu? Ingin cepat pulang Bu? Jadi ini tadi di undangannya, ibu-ibu sudah baca undangannya? Apa cenung apa itu undangannya isinya? Tentang tamasya. Tamasya itu singkatan dari taklim maghrib sampai isya. Ibu-ibu, alhamdulillah sejak lama sebenarnya, kalau boleh dibilang ya setahun 2 tahun yang lalu kami sudah berpikir tentang program yang hari ini akan digulirkan, yaitu program taklim ba'da maghrib sampai isya. Sebenarnya dari zaman dulu juga udah biasa kalau ngaji itu. Di zaman saya juga antara maghrib sama isya ada ngaji gitu ya. Ibu-ibu sok ngaos pada maghrib beli ka isya ka punggun. Nah, tapi lamun barudak ayeuna kumaha? Aya nu osok aya nu tara. Tares deh. Lamun baheula mah ngaos maghrib sareng isya teh nu penting aya ajengan kiaina daratang santri-santri teh ti mamana nu sekitar kampung. Kemudian ngaraos didinya adan isya karulang aya nu pada isya lanjut deui ngaos aya oke panginten jam 8 arwi. Tah ieu teh salah satu program Sakatrang Simkuring. Ini sebenarnya program juga merupakan program pemerintah dalam rangka perbaikan akhlak moral masyarakat. Ada satu tempat percontohan di Tasikmalaya itu di Leuwi Anyar. Di Leuwi Anyar itu ada satu tempat itu masya Allah masyarakatnya dari anak-anak SD sampai SMP SMA itu ngaji. Meskipun mereka pulang pergi sekolah umum seperti halnya di rumah biasa aja, kalau pas sekolah yang mereka sekolah nanti pulang jam 2, ada yang jam 4, tapi mereka disiplin ngaji dan lingkungannya terkondisikan Bapak Ibu ya, terutama ibu-ibu dan bapaknya cuma 1 2. Nah ibu-ibu rahimakumullah, jadi berangkat dari awal dulu merintis Rumah Tahfidunas Harapan yang sekarang adalah Rumah Tahfidunas Harapan. Dulu kan juga mengawalinya dari anak-anak masyarakat yang dititipkan, ada yang datang sendiri,
kemudian dibina, dididik, diperbaiki pendidikannya, wilujeng suming waya mangga. Diperbaiki, kemudian diperbaiki sampailah ada rumah tahfidz Tunas Harapan. Saya masih ingat dulu itu pertama kali daftar, saya sampaikan ke ustadahnya, kalau bisa jangan banyak-banyak nerimanya, karena kalau banyak-banyak nanti kasihan muridnya, tekagero gitu. Dibatas 20, tapi qadarullah waktu itu yang daftar lebih daripada 20. Ditampi karunya, ditampi ogenan tenaga terbatas. Ya udahlah, bismillah tawakal. Akhirnya diterima dan hari ini santri RTTH jumlahnya sudah 70-an lebih ya, zaman ya, 70-an lebih. Dan RTTH sendiri sebenarnya nggak pernah opening kemudian secara resmi mengiklankan supaya banyak santri masuk, tapi biinilah ada juga yang dari luar Bojong Nangka yang daftar juga, dari Cineam, kemudian dari Manonjaya, sempat ada yang jauh-jauh juga ikut ngaji ya. Artinya ini adalah magnet positif yang memang harus sama-sama kita dukung. Nah, cuman ada satu PR besar yang kami pikirkan, yaitu bagaimana lulusan-lulusan RTTH ini bisa continue dari sisi belajar ilmu agama, bisa berkelanjutan, tidak hanya di wisuda di RTTH kemudian ya dadah sudah selesai, nggak ngaji lagi sampai emak-emak. Nah, kalau sudah jadi emak-emak karena nangis gendong budak karek we milu-miluan gitu lah. Seberapa tahun berhenti nak bu, pensiunan, cuti lah. Seberapa tahun? Berarti SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, nganggur 3 tahun, kawin boga budak 2 tahun. Berarti seberapa tahun? 8 tahun lah kurang lebih berenang. Sama dengan program wajib belajar 9 tahun, iya mah cuti 9 tahun. Sudah jadi emak-emak bawa ngaji anak ge teu fokus dina mingguan teh hayu we ngepek budak atuh ka dieu. Jadi bagaimana generasi muslim akan tampil dengan kejayaan, dengan kualitas seperti itu. Nah, ini ibu-ibu, kita harus sama-sama berpikir. Saya yakin ibu-ibu di sini yang diajak berbicara ini bisa memiliki nalar yang sehat ya. Karena kan sekarang lagi musim akal sehat. Tahu ibu-ibu akal sehat? Wah, berarti ibu-ibu ketinggalan ini informasi. Bukan berarti akal yang sakit, bukan ya. Saya kesal ini bab ini terlalu nanti dibahas di bab yang lain. Nah, ibu-ibu, maka berangkat dari sana lulusan RTTH ini kan ada yang masuk pesantren, ada yang masuk sekolah umum, tapi tidak masuk ke basic, ada yang tidak ke pesantren, cuman masuk ke sekolah umum sudah selesai. Nah, ini kalau dibiarkan akan menghadirkan 9 tahun yang akan datang generasi emak-emak yang tadi saya ceritakan di awal. Kalau bapak-bapaknya, kalau yang laki-laki kan jadi bapak-bapak, kalau yang perempuan jadi mama. Karena saya lihat juga memang anak-anak dulu yang kecil-kecil sekarang sudah bawa anak gitu ya, harus jadi emak-emak teh bisa waktu teh gitu nya. Perasaan baheula kira diajar teh bagudak ini geus kagak kana budak. Artinya cepat, waktu itu nggak kerasa. Nah, kalau yang bapak-bapaknya, yang laki-lakinya, ada yang masuk pesantren, ada yang masuk sekolah umum, dua-duanya juga saya nggak menyalahkan. Cuman kalau nggak ngaji sama sekali ya salah gitu lah. Ini yang jadi masalah itu, yang sama sekali putus nggak ngaji lagi. Ya. Sampai-sampai sedih ya. Gimana nggak sedih coba? Sampai dengan ustadznya dulu yang pernah ngajar saja sudah seperti nggak kenal sama sekali. Padahal sampai 4 tahun, 5 tahun dididik ya. Ya mungkin di tempat lain ada cerita begini, anaknya dulu yang dididik suatu saat ketemu di luar,
Kalau ibu-ibu ketemu dengan orang sekampung di luar, kira-kira mau nyapa apa enggak? Nyamurina lamun jeung tatangah teu disapa oge ai papanggihna di Bandung, kira-kira disapa moal. Ini kan logis ya Bu ya. Ibu-ibu tuh tahu-tahu di mall atau di rumah makan nah antrian kasa misal kira di Bandung, padahal jeung tatangah teh nyapatanya biasa tapi saperluna cik kira-kira lamun panggih kitu ge recek moal. Hah? Ya pasti ge recek. Di mana mereka mana? Tangan-tangannya gitu. Suatu saat ada ustadznya ketemu dengan muridnya di tempat di luar. Ya cuek saja, murid ngarokok biasa gitu. Ustadznya ada di sana ya cuek weh. Nah, jangan sampai ini terjadi di Bojongkoneng. Ya. Jadi kami dari yayasan sebagai pembina dari Rumah Tabligh Sarapan ini berpikir kira-kira gimana nih? Kira-kira gimana nih supaya 9 tahun ke depan tidak ada generasi-generasi yang putus dari ngaji tadi. Maka jamaah rahimakumullah, dibuatlah program tamasya yang ini adalah program awal. Apa Bu? Program awal, hanya start saja ini, karena nanti setelah itu kita akan digulirkan program yang lainnya, yaitu untuk wabil khusus anak-anak daerah. Umumnya adalah dari luar juga tidak mengapa, karena semuanya juga berhak mendapatkan pembelajaran. Yang mereka masuk sekolah umum tetapi belum mendapatkan pengajaran diniyah atau pengajaran agama, maka dibuatlah program tamasya atau taklim ba'da maghrib sampai isya. Nah ini kemarin saya sampaikan ke ibu-ibu waktu 2 bulan yang lalu, insya Allah kita akan gulirkan. Tapi qadarullah Ustadz Panjinya berangkat ke Jakarta, sakit 3 minggu di Jakarta, pulang sudah numpuk lagi tugas-tugas di sini, akhirnya baru disosialisasikan pada pagi hari ini. Maka saya sampaikan tadi, ini adalah program yang kami sebagai dari pembina itu sangat menunggu-nunggu. Alhamdulillah hari ini sudah jadi proposal program dan lain sebagainya sudah ada. Nah maka jamaah rahimakumullah, satu berangkat dari lulusan RTTH, kemudian yang kedua adalah bagaimana meskipun bukan dari lulusan RTTH juga jangan sampai tidak mengaji kemana-mana. Akhirnya dia sekolah umum juga kalau nggak punya ilmu agama, apa bedanya dengan orang PKI juga mereka sekolah umum? Apa bedanya dengan orang Kristen juga mereka sekolah umum? Apa bedanya dengan orang Yahudi juga yang sekarang membantai umat Islam di Palestina juga sekolah umum? Tapi yang membedakan itu mereka ada yang belajar ilmu agama dan yang tidak. Kartos Bu? Halo? Bu-ibu terutama yang ini kan ada yang pengajian hari Ahad dan orang tua wali santri RTTH. Tapi dia sama kene. Ia berhak mendapatkan materi ia. Ti aya bedana orang tua wali santri RTTH dengan luar RTTH. Cuman kalau yang wali santri RTTH kan biasa ada program yang sebulan sekali teh SOS ya, santri orang tua santri, sekolah orang tua santri ya. Artinya setiap bulan itu akan mendapatkan materi-materi tentang mendidik anak, mengarahkan anak. Salah satu doktrin dan indoktrin daripada agama kita dari kitabullah, bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka dengan melahirkan generasi ya soleh-soleha. Nah, saya perlu garis bawahi ya ibu-ibu. Ibu-ibu masih kuat kene? Masih segar kene? Takbir lah ibu-ibu, takbir. Kok ini masih kene ngelamun? Saya eman-eman ini waktu kita manfaatkan betul ibu-ibu. Semangat Bu? Masih kuat kene? Oke. Soalnya sudah ada yang mulai goyang-goyang kayak nunutan, ya aku yakin nunutan gini gitu. Sampai mana Bang Ustaz? Saya lupa lagi, saya mana? Hah? Doktrin anak yang mana? Aduh, saya lupa lagi karena ada yang ngantuk, jadi saya jadi lupa fokus ke yang ngantuk.
Ini ibu-ibu, jadi kembali ke awal ya, bahwa program Tamasa ini adalah merekrut dari lulusan RTTH, kemudian jangan sampai ada anak-anak yang tidak sekolah meskipun bukan dari RTTH, baik dari Bojong Nangka maupun dari luar Bojong Nangka. Ya, kita akan arahkan pendidikan ini. Nah, poin berikutnya, ibu. Jadi kiranya lamun cek bahasa simkuring mah kieu. Ieu teh urusan ieu teh lain urusan simkuring hungkul jeung Ustad Panji hungkul. Gitu loh. Oh, ibu-ibu. Ini urusan tadi yang kita paparkan, kekhawatiran tadi yang kita pernah singgung di awal, ya. Ini sebenarnya lamun diruntut mah ieu teh lamun jalma boga kaimanan mah aya panggilan nurani kumaha carana hayang memperbaiki kondisi nu katingali ku panon urang. Ibu-ibu aya tuntutan teu dina hate ibu-ibu ningali kondisi zaman ayeuna nu sakitu mengkhawatirkeun. Saya tanya nih ibu-ibu, nggak usah jawab tapi tanya di dalam hati nurani ibu-ibu. Kira-kira ningali zaman ayeuna nu sakieu kaayaan ibu-ibu ngarasa miris hati teu? Lamun aya miris hati nyambung. Tapi lamun ibu-ibu naon ayeuna mah aman-aman saja, enggak ada masalah apa-apa. Berarti terlalu jauh pembahasan ini. Mangga kalebat mangga. Nah. Ya. Geser sini, tengah aja. Kalau enggak di belakang masih ada tuh, di belakang sana. Di belakang tapi ulah nyarane dari pereum. Soalnya nu nyarane mah biasanya gampang pereum. Nih, lanjut ya Bu ya. Ini udah berapa menit nih? Saya nggak bawa jam tangan. Nih, Bu, sekali lagi Bu ya. Jadi melihat kondisi hari ini, sebenarnya kekhawatiran hari ini tuh kalau orang punya keimanan ada panggilan nurani. Melihat misalkan, ya maaf ya, maaf sekali lagi. Misalkan pergaulan bebas, ya. Itu sekarang sudah sulit dibendung. Nggak ada anak kiai, nggak ada anak orang awam kena semuanya ini hari ini. Apalagi anak sudah kecanduan gadget, kemudian dia membuka apa saja yang di gadgetnya. Orang tua sih penting anaknya anteng terewel, ya. Akhirnya muncul kenakalan remaja, ya. Maka dari ini poin kedua ini, bahwa sebenarnya kalau urusan ini bukan urusan saya, bukan urusan Ustadz Panji dan RTTH, tapi ini siapapun kaum muslimin yang merasa memiliki kekhawatiran, yuk kira-kira apa nih solusi untuk memperbaiki kondisi umat ini, gitu loh. Nah, yang disodorkan ini adalah program yang kalau boleh dibilang kami sudah ukur meskipun dengan segala kekurangan. Supaya apa? Supaya ada sedikitlah perbaikan, 100% perbaikan generasi mau mungkin, ya. Kami saja yang di RTTH, Ustadz Panji sudah punya pengalaman selama menjalankan RTTH itu ada yang keluar, ada yang masuk, ada itu ini. Tapi alhamdulillah kemarin saja waktu kita ada tes perlombaan di Manonjaya, Ustadz Panji bilang, Ustadz ini ada perlombaan di Manonjaya, gimana ikut nggak? Yang ngadain siapa? Yang ngadain dari Rabani. Itu bahkan di masjid juga sekarang sudah ada ya, sedang ada kegiatan di masjid dengan dari Rabani. Saya sampaikan, ya kenapa tidak? Coba tes kemampuan anak kita. Masya Allah, itu anak kita lebih dari 50% saja dapat pialanya diborong sama sini ya. Tuh, padahal kita bukan untuk supaya dapat piala, enggak, cuman kita pingin ngetes kualitas anak-anak RTTH. Coba diabenkeun jeung nu sejen dilombakeun meunang teu,
Lamun datang tadi itu cuma datang unggul teu menang piala hiji-hiji acan, berarti butut pendidikan anak kudu homean. Tapi masya Allah ada juara 1, juara 2, juara 3 itu dari kita. Saya dapat informasi juga, tapi di silapat mangga koreksinya. Baru kurang nu sakola di SD atau di SMP, namun aya perlombaan tahfidz itu rata-rata nu menang di SMP nate baru kurang. Salah apa benar Bu? Saya dapat informasi seperti itu. Dan orang tuanya juga kasih tahu seperti itu. Jadi jamaah rahimakumullah, tapi sayang ini pendidikan ini tidak selesai sampai RTTH, tapi anak-anak kita juga butuh paham akidah, butuh paham fikih, butuh paham akhlak dan adab dan sebagainya. Maka dari itu diadakan program RTTH, yaitu program baru, yaitu program tamasya. Nah kemudian berikutnya poin ketiga saya ingin sampaikan tentang teknis pelaksanaan. Nah itu pangitan kedah dijelaskan supaya ulah aya salah paham. Ibu-ibu simkuring di Bojongnangka sebagai ketua DKM Darussalam. Ketua DKM Ustadz Panji itu bagian sekretaris dan bagian dakwah di DKM. Kami di Al-Furqon, Ustadz Panji sebagai ketua takmir Al-Furqon. Kok diborong ya Ustadz? Ya diborong apalah ya, memang kalau ada ya silakan yang mau gitu. Dan kredibel silakan, kenapa tidak? Tapi saya bukan mau pamer posisi ya. Maksud saya begini, untuk kegiatan tamasya ini itu kan merekrutnya, inputnya itu santri-santrinya itu dari Bojongnangka maupun dari luar Bojongnangka. Jangan menjadi persoalan ya, nanti kok kenapa nggak diadakan di Darussalam, di DKM, kok ini malah diadakannya di Al-Furqon. Terus abdi bade naros naon bedana di Al-Furqon jeung di Darussalam? Kan sama-sama saja toh, ini pengurusnya juga sama-sama pengurus itu saja. Cuman hari ini yang paling memungkinkan kondisinya adalah di Al-Furqon. Kalau sekarang bisa memungkinkan di Darussalam ya di Darussalam, karena kami sudah ukur ya mayoritas ustadz saja di sana ya. Kemudian juga kalau bolak-balik ke sini lumayanlah jauh. Dari ilmu mah yukta walayakti, didatangi bukan mendatangi, di sodoran kaimah ilmu teh gitu, didatangi gitu ya. Maka poin yang ini ingin sampaikan, kita jangan terkungkung dengan kok ini di Darussalam, kok ini di Al-Furqon gitu loh, seolah-olah beda, sama ada eta ngurus kita ini eta kene. Soalnya gini, ari ilmu makanya di mana wae pasti didatangan. Ainu bener serius, tapi lamun nu teh serius mah mesti diasongan kana pantona ogena mau bisa gitu. Nah maka dari tadi setelah kita paparkan dari awal, kita putuskan untuk lokasinya di Al-Furqon gitu. Ustaz ada yang tanya, kan sekarang suka ada tuh pengajian juga pada maghrib, apa bedanya dengan pengajian pada maghrib hari ini yang dipegang sama Umi Elis? Tanya saja Umi Elis ya, bisa wawancara apa program Umi Elis untuk anak-anak yang dididik oleh Umi Elis, kecuali karena karunya daripada nu ngajar. Benar Bu Elis, artinya tanggung jawab penuh Bu Elis, tapi Bu Elis sorangan oge ti bebe gitu. Giliran ayeuna aya carogena ti Bandung kudu ngajar heula barudak, hakna tersita tidak kewajibanana, malah jadi kudu nang abakti ka salaki, datang barudak assalamualaikum nih bade ngaos. Kan meureun ari teu diajar karunya, hari diajar salaki ka karek datang, jadi dilema. Terus ayam mertuana sakit di Tasik, kudu ka Tasik, ngaosna libur heula nya, umina bade ka Tasik libur, karena budak lamun geus libur sakali isukna jadi otomatis libur. Maksudnya kese datang deui gitu nya. Tah Umi Elis oke nanti konsultasi dengan Ustadz Panji, maka dibuat, diorganisir Bu ya. Meskipun sekali lagi ini
masih dalam taraf awal. Saya masih ingat dulu pas awal-awal RTTH itu tidak lepas daripada perbaikan-perbaikan, jadilah RTTH hari ini. Nanti program tamasya juga sama, ya. Kita start dulu, kemudian nanti kalau sudah start nanti akan ada perbaikan-perbaikan. Maka dalam proses itu, satu yang harus ibu-ibu pahami bahwa program ini diorganisir dengan rapi, tapi kedua tidak lepas daripada perbaikan-perbaikan, maka butuh waktu. Ya, saya mungkin rada optimis dan saya sampaikan optimis ini mudah-mudahan jadi doa gitu ya. Sekarang mungkin yang daftar cuma 5-10 orang atau kurang dari 5 orang Ustaz Panji. Tapi 5 tahun 10 tahun yang akan datang bisa jadi yang ngaji itu ada kesadaran, kemudian bisa seperti halnya RTTA yang hari ini jumlahnya 70-an lebih. Tapi saya bukan bangga dengan jumlah, artinya ada kesadaran dari orang tua dan santri untuk belajar agama itu loh. Urusan hasil nanti anak jadi soleh atau enggak soleh itu mah urusan Allah dan urusan ulama, ngadorong supaya anak bisa soleh dan soleh. Nah gitu ibu-ibu, penjelasan sambutan dari saya dan dari kami sebagai yayasan, dari pihak yayasan. Insya Allah ini di depan juga ada, saya baru tahu ini mau disimpan di sini. Tadi tak kira Ustaz, tadi Randy itu mau jualan di sana. Kok Randy mau jualan kan? Randy dari telepon, kemalaman mau madu kan itu. Ya terserah, tapi mau madu itu urusan antum yang pegang. Nah ini saya juga jadi terinspirasi, jadi teringatkan. Ini saya meminta doanya. Ini adalah salah satu usaha yang kita garap ya. Untuk apa? Untuk membackup pendanaan guru-guru dan keperluan RTTH. Ini salah satunya di backup dari usaha madu ini. Ya mohon doanya juga, mudah-mudahan usahanya tambah maju dan mendunia. Ya kalau mimpi mah ngadunia lah, belum terserah ke payuna di bojong nangka hungkul atau jaya. Tapi ibu-ibu mendoakan, insya Allah menjadi doa yang terkabul insya Allah. Ibu ya, ini ada usaha-usaha yang membackup program, termasuk yang membackup program tamasya juga adalah beberapa usaha selain usaha madu. Tapi ya usaha lagi kakarek lelekah halu gitu can jika kapal jet gitu ya, can jika kapal jet gitu ibu-ibu ya. Silahkan nanti yang punya anak laki-laki dan perempuan itu nanti teknisnya silahkan daftarkan ke program ini, nanti arahannya akan diarahkan oleh Ustaz Panji. Siap ibu-ibu? Siap ibu-ibu? Siap. Mudah-mudahan kurang sadaya teras diperbaiki ke Allah Subhanahu wa taala sisi kualitas agama keimanan orang sadaya. Oke keturunan orang sadaya dijantankan kurang kali soleh-soleh. Hapunten billah kelebatan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.